Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Merampok pedagang. Istana Kekaisaran sudah lama mencarimu. Sekarang kau kapten kapal. Apa kau tidak menjadi baik? Kapten Fan Yunxiao tertawa dan berkata, saya dulu bandit di masa damai dan makmur. Merampok orang demi uang. Tapi bagaimana saya bisa menjadi bandit di masa sulit? Di masa sulit, saya kapten, dan saya menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada merampok. Jenderal, bisakah Anda membantu saya? Jenderal perempuan Benteng Sanqi mendengus dingin dan melihat sekeliling. Pasukan serangga Benteng Sanqi masih bertempur melawan para perwira dan prajurit. Melawan bandit ini sekarang akan menjadi tugas yang sia-sia. Terlebih lagi, meskipun Fan Yunxiao adalah murid Taoisme yang terabaikan, ia sangat cakap. Istana Kekaisaran telah berusaha menangkapnya selama bertahun-tahun tanpa hasil, dan ia mungkin bukan lawannya. Ia segera menggulung awan serangga dan melayang mundur. Fan Yunxiao menghela napas lega dan memerintahkan wakilnya untuk mendesak kapal agar berangkat. Para pedagang di kapal menatap pria kekar itu dengan ngeri, mata mereka dipenuhi ketakutan. Fan Yunxiao segera berkata, semuanya, tenanglah. Aku sudah menjadi baik dan tidak akan merampok orang di masa sulit. Para pejabat, harap tenang juga. Aku sudah menjadi baik dan kapal ini terdaftar di ibu kota. Seorang pejabat mencibir, mungkinkah kapal Bos Fan adalah kapal bajak laut Zuiyun yang terkenal kejam? Maaf. Kapal bajak laut pengejar awan telah berganti nama menjadi kapal penumpang pengejar awan. Kami akan melanjutkan kegiatan penjarahan kami setelah perdamaian kembali. Fan Yunxiao menghampiri pedagang yang jasadnya dimakan serangga hingga hanya tersisa kulitnya, mengerutkan kening. Dan berkata, kau berada di kapalku, dan aku seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Tetapi kau dirampok, jadi aku tidak bisa menagihmu untuk ongkosnya. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah dompet dan menyerahkannya kepada rombongan pedagang. Semua orang di kapal gemetar ketakutan, merasa seperti baru saja lolos dari kawanan serigala dan memasuki sarang harimau. Fan Yunxiao ini telah menyusahkan kafilah selama bertahun-tahun, menjarah di mana-mana. Jika mereka dan yang lainnya naik ke kapalnya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Aku sudah mengubah kebiasaanku. Fan Yunxiao membungkuk dan berkata, kau benar-benar telah menjadi orang baik. Jangan khawatir, aku pasti akan mengantarmu ke ibu kota. Semua orang masih tampak ngeri. Fan Yunxiao tak berdaya. Ia menatap Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, anak muda, ilmu pedangmu lumayan. Apa kau dari keluarga Yu Yuan? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya Qin Mu dari Akademi Kekaisaran. Kakak senior Fan sangat berpengetahuan dan mengagumkan. Mata Fan Yunxiao berbinar dan ia tersenyum, ini pertama kalinya ada yang memuji pengetahuanku. Matamu tajam. Sungguh konyol banyak orang hanya fokus pada kultivasi keras dan tidak tahu cara belajar. Mereka tidak tahu bahwa kultivasi adalah belajar. Semua keterampilan unik Taoisme dibangun di atas pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita tidak bisa belajar apapun. Qin Mu merasakan hal yang sama. Untuk mempelajari kekuatan magis teleportasi, seseorang membutuhkan banyak pengetahuan. Pedang Tao juga membutuhkan pengetahuan. Metode segel yang baru saja digunakan Fan Yunxiao, dan perubahan rune yang terkandung di dalamnya, tidak dapat dicapai tanpa pengetahuan yang mendalam. Jika kau tidak tinggal di Akademi Kekaisaran, melainkan pergi ke Sekte Dao, guru Tao tua itu pasti akan sangat menyukaimu.
Fan Yunxiao teringat masa lalu dan berkata dengan sedih, entahlah bagaimana orang tua itu bisa tahu kalau aku punya niat jahat. Padahal aku jelas-jelas berperilaku sangat baik saat masih di Sekte Tao. Qin Mu terbatuk dan bertanya, apakah kakak senior Fan menjadi bandit setelah diusir? Fan Yunxiao bertepuk tangan dengan keras dan memuji, orang tua itu benar-benar pintar. Dia sudah lama melihat bahwa aku akan menjadi bandit di masa depan, lalu mengusirku untuk menjadi bandit. Tapi aku masih berperilaku sangat baik di Sekte Tao. Bagaimana dia bisa melihat itu? Qin Mu terdiam, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Saudara Fan, bagaimana ramalanmu? Fan Yunxiao berkata dengan sedih, dulu sangat bagus. Tapi belakangan ini aku menjadi bandit, jadi aku mengembalikan semuanya kepada Guru Tao. Xuan No Xuanjing dan Taik Xuan Xuanjing dalam Taoisme keduanya sangat mendalam dan tidak mudah dipelajari. Jika aku bisa mempelajari semuanya, aku bisa mempelajari 14 bab pedang Dao. Awalnya aku berlatih, tiba-tiba, sebuah kepala menyembul dari bawah kabin dan berteriak, Tuanku, ada yang salah dengan tungku kami. Wanita dari kastil Sanqi itu memanfaatkan kami dan memasukkan beberapa serangga ke dalam tungku kami yang sudah dikunyah-kunyah. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan panggil aku raja, aku sudah mengubah kebiasaanku. Fan Yunxiao menggaruk kepalanya, melihat sekeliling, dan berkata, semuanya, siapa yang tahu cara memurnikan senjata dan dapat memperbaiki tungku alkimia? Pada saat ini, terdengar gemuruh teredam dari kabin. Beberapa alkemis keluar dari kabin, wajah mereka menghitam, dan berseru, tungku alkimia meledak. Wajah Fan Yunxiao berubah drastis, dan dia mengumpat. Sialan kau diam-diam melakukan ini padaku. Ayo kita tinggalkan kapal ini dan lompat ke laut bersama-sama. Qin Mu melangkah maju dan berkata, aku tahu cara memurnikan senjata dan juga telah mempelajari seni meracik ramuan. Izinkan aku pergi dan melihatnya dulu. Fan Yunxiao, setengah percaya, mengikutinya ke dalam kabin. Kabin itu sudah terbakar, dan beberapa bandit bertampang ganas sedang memadamkan api, sebagian besar memadamkannya. Namun, tanpa kekuatan obat yang disediakan oleh tungku alkimia, kapal itu sudah melambat dan terancam jatuh dari langit kapan saja. Qin Mu melangkah maju dan memeriksa tungku alkimia yang hancur. Tungku ini adalah tungku standar. Tidak seperti tungku alkimia biasa. Di galangan kapal negara bagian Yankang, banyak pandai besi bekerja keras siang dan malam, membuat tungku alkimia yang menggerakkan kapal. Tungku alkimia semacam ini membakar batu roh dan puluhan herba obat. Tungku ini dapat mengubah kekuatan obat yang terkandung dalam batu roh dan herba obat menjadi energi bergulir, yang kemudian disalurkan melalui pipa ke binatang perunggu di buritan kapal. Energi tersebut kemudian diubah menjadi api bergulir dan disemburkan dari mulut binatang perunggu, menyebabkan kapal terangkat. Struktur tungku alkimia ini sangat kompleks. Ini adalah harta karun langka yang diciptakan oleh para pengrajin terampil dari Akademi Tai. Selain memurnikan eliksir, tungku ini juga memiliki sistem pencernaan kompleks yang mirip dengan tubuh manusia, yang mengubah kekuatan obat menjadi energi. Biasanya, ketika tungku jenis ini rusak, seseorang hanya dapat meminta pandai besi di galangan kapal Yankang untuk memperbaikinya atau menggantinya dengan yang baru. Apakah masih bisa diperbaiki? Fan Yunxiao bertanya dengan gugup. Qin Mu memeriksa struktur tungku dan mendapatkan gambaran yang jelas. Ia berkata, saya belajar pandai besi selama beberapa tahun. Saya bisa menempa yang baru dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat dupa. Berapa lama kapal ini bisa bertahan?
Jika kita menggunakan kekuatan sihir kita untuk mendukung diri kita, kita bisa bertahan selama sebatang dupa waktu. Kinmu segera mulai membangun kembali tungku alkimia. Dengan Suzaku Ki di satu tangan dan Black Tortoise Ki di tangan lainnya. Ia menggulung pecahan-pecahan tungku yang tak terhitung jumlahnya ke udara, memurnikannya dengan Suzaku Ki, dan meleburnya menjadi besi cair. Dengan tangan yang lain, ia mendinginkannya dengan Black Tortoise Ki dan dengan cepat menempa komponen-komponen tungku satu persatu. Semua orang terpesona oleh apa yang mereka lihat. Tiba-tiba, kapal pembangun berhenti sejenak dan mulai turun. Fan Yunxiao tidak peduli untuk memperhatikan Kinmu menempa tungku alkimia. Ia bergegas keluar dari kabin dan mengaktifkan labu api, yang berubah menjadi burung phoenix berkepala 9, menopang kapal pembangun. Meskipun dia adalah seorang prajurit kuat di alam 7 bintang dengan kekuatan sihir yang hebat, tetap saja sangat sulit baginya untuk terbang sambil membawa kapal tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, wajah Fan Yunxiao memerah, tekanan semakin besar dan semakin besar. Dan semakin sulit untuk ditanggung. Semua orang di kapal ketakutan. Jika Fan Yunxiao tidak bisa bertahan, kapal itu mungkin akan jatuh dari ketinggian ribuan kaki dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Fan Yunxiao telah mencapai batasnya dan tak mampu lagi bertahan. Tiba-tiba, dua binatang perunggu di buritan menyemburkan api dari mulut mereka. Api semakin besar, dan kapal berguncang hebat, menambah kecepatannya, dan melesat maju. Fan Yunxiao menghela napas lega dan menarik kembali Phoenix berkepala 9, tetapi dia melihat bahwa kecepatan kapal yang dibangun semakin cepat, seperti kilatan cahaya. Dan kecepatannya 3 hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia kebingungan ketika melihat Kinmu keluar dari kabin. Ia segera bertanya, "Saudara Qin, tungku apa yang Anda buat?" Kinmu berkata, "Saya belum melihat diagram struktur tungku, jadi saya menempanya berdasarkan pemahaman saya sendiri, yang mungkin berbeda dari struktur tungku aslinya. Saya baru belajar pandai besi selama beberapa tahun." Sebelum Fan Yunxiao bisa mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Dan kapal yang sedang dibangun itu menerobos udara dengan kecepatan lebih cepat daripada suara. "Saudara Qin, dari siapa kamu belajar pandai besi?" Fan Yunxiao terkejut sekaligus gembira. "Siapa yang dapat menangkapku saat aku merampok orang mulai sekarang?" Kinmu sekarang mengerti mengapa pemimpin Tao mengatakan bahwa dia memiliki niat jahat. Rubah kecil di dalam tas di belakang Kinmu tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya dan berkata, "Saudara Fan, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa perahumu sekarang 3 hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya? Jika kau menggunakan perahu ini untuk mengangkut penumpang, kau bisa melakukan lebih banyak perjalanan dan menghasilkan lebih banyak uang. Tidak perlu merampoknya." Fan Yunxiao memutar bola matanya ke arah Hulinger. "Buat apa repot-repot? Kapalku cukup cepat, dan aku bisa merampok dengan cepat. Dulu aku hanya bisa merampok sekali sehari, tapi sekarang aku bisa merampok 3 atau 5 kali. Aku menghasilkan lebih banyak uang daripada mengangkut penumpang. Di masa damai dan makmur, ada lebih banyak kapal dagang, jadi kami merampok di masa damai dan makmur. Sekarang karena kita sedang berperang, jumlah kapal dagang lebih sedikit, jadi kami mengangkut penumpang. Kau tidak punya naluri bisnis, dasar perempuan jalang." Hulinger benar-benar terdiam. Kapal itu bergerak terlalu cepat dan mengeluarkan suara berderit. Kapal itu tidak mampu menahan tekanan udara yang disebabkan oleh gerakan cepat tersebut. Fan Yunxiao kembali gugup dan bekerja sama dengan beberapa bandit untuk memperkuat kapal.
Mereka menggunakan energi vital mereka untuk mengubah rune dan menanamkannya di lambung kapal. Qin Mu ketakutan, dan sekarang ia juga khawatir kapal itu akan runtuh dan hancur kapan saja. Untungnya, kapal itu tidak hancur di udara selama penerbangannya. Mereka melewati beberapa medan perang di sepanjang jalan, tetapi kapal bajak laut Zuiyun terlalu cepat. Sebelum pihak yang bertikai sempat melihat apa yang terjadi, kapal itu sudah terbang melewatinya, dan mereka pun terkejut. Fan Yunxiao juga sangat terkejut. Tungku alkimia yang disempurnakan Qin Mu begitu kuat sehingga dengan kecepatan terbang ini, perjalanan yang biasanya memakan waktu 7 atau 8 hari dapat diselesaikan hanya dalam sehari lebih. Namun, meskipun tungku alkimia yang disempurnakan Qin Mu bagus, tungku itu juga menghabiskan banyak batu roh dan bahan obat. Ketika mereka tiba di ibu kota, hari sudah pagi berikutnya. Kapal melambat dan obat-obatan di kapal hampir habis. Kapal perlahan turun dan mendarat di pasar kereta dan kuda ibu kota. Para petugas dari pasar kereta dan kuda maju untuk menyelidiki. Melihat Fan Yunxiao, wajah mereka memucat. Mereka hendak memerintahkan petugas untuk menangkapnya. Fan Yunxiao segera berkata, "Saya telah berubah. Ini dokumennya untuk catatan saya." Pejabat itu memeriksanya dan menyadari bahwa itu memang catatan resmi kekaisaran. Ia bingung dan berkata, "Anda pantas dipenggal. Bagaimana mungkin Anda diizinkan menjadi orang baik?" Fan Yunxiao tertawa datar dan berkata, "Ini adalah anugerah dari Istana Kekaisaran. Semua orang di dalam trompet sangat berterima kasih." Qin Mu turun dari kapal dan hendak pergi ketika Fan Yunxiao bergegas menghampiri, merangkul bahunya, dan berkata sambil terkekeh, "Saudara Qin, bagaimana masa depanmu di Imperial Chollege? Kenapa kau tidak ikut aku saja? Ayo kita terjun ke bisnis besar dan menghasilkan banyak uang tanpa investasi." Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Saudara Fan, aku tidak sepertimu di Sekte Dao di Akademi Tai. Kau punya niat buruk, tapi aku punya reputasi yang sangat baik di Akademi Tai. Aku orang baik yang dikenal semua orang." Hulinger penuh percaya diri. Kata niat jahat tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Anda, Tuan Muda. Fan Yunxiao tak punya pilihan selain menyerah, bergumam, "Dengan bakatmu, sayang sekali kalau kau tidak jadi bandit. Oh, dan waktu aku keluar dari Sekte Tao, aku mencuri 1 jilid Taixuan Suanjing. Karena kau tertarik pada ramalan, akan kuberikan padamu." Semangat Qin Mu kembali membara. Dan ia segera mengambil Taixuan Suanjing yang diserahkannya, sambil berkata, "Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Linger, cepat simpan." Hulinger menyembunyikan Taixuan Suanjing di tasnya. Fan Yunxiao berkata, "Kitab suci matematika Taixuan tidak dilarang di Sekte Tao. Kitab ini digunakan untuk membuka kebijaksanaan para murid. Hanya jika kita mempelajari kitab suci matematika dengan baik, kita dapat mempelajari 14 bab pedang Dao. Saat itu, saya cukup mahir dalam mempelajari kitab suci matematika. Saya mempelajari pedang Dao hingga bab ke-5, tetapi bahkan sebelum saya memulai bab ke-6, saya dikeluarkan dan menjadi bandit." Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu titik tunggal menembus alam semesta yang luas, dan di dalam 2 yin dan yang, yin dan yang berulang. Dari bab pedang Dao yang mana jurus ini berasal? Saudara Qin tahu trik ini? Fan Yunxiao terkejut dan berkata, "Ini adalah bab pertama pedang Dao, jurus paling sederhana di antara 14 bab. Semakin tinggi tingkatanmu dalam pedang Dao, semakin sulit jurus itu, tetapi semakin kuat jurus itu. Jika kau menguasai bab ke-14 pedang Dao,
kau akan tak terkalahkan dan menjadi dewa. Namun, tak seorang pun di Sekte Dao pernah menguasainya. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Jika kekuatan bab pertama pedang Dao begitu kuat, betapa dahsyatnya kekuatan bab ke-14? Saat bertarung dengan Lin Xuan Daozi, Lin Xuan Daozi menggunakan jurus ini, tetapi dikalahkan olehnya menggunakan jurus pertama diagram pedang, langkah pedang di gunung dan sungai. Namun, Lin Xuan Daozi juga memperhitungkan letak kelemahannya dan melukainya. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya terhadap 14 bab pedang Dao. Ia berpamitan dengan Fan Yunxiao dan menuju Akademi Kekaisaran, sambil berpikir, Fan Yunxiao memang pria yang menarik. Aku penasaran kapan pria semenarik itu akan dibawa ke Kaisiko dan dipenggal. Nah, Patriark sudah mengundurkan diri, dan aku penasaran siapa yang akan menjadi imam besar berikutnya. Mungkinkah Pendeta Basan? Basan Jijiu berencana untuk mereformasi praktik buruk Akademi Kekaisaran dan mendirikan program doktoral di sana. Dalam benak Qin Mu, ia adalah pilihan pertama untuk Grand Jijiu berikutnya. Saya khawatir tidak ada orang lain yang berpikiran terbuka seperti dia. Pendirian Doktor Akademi Kekaisaran sangatlah penting. Ini adalah kunci keberhasilan Akademi Kekaisaran dalam melampaui Sekte Tao, Kuil Liyin Agung, dan tempat-tempat suci lainnya. Hanya ketika Basan Jijiu menjadi Grand Jijiu, ia dapat terus mempromosikan reformasi ini. Ia tiba di gerbang Gunung Akademi Taixue. Saat ia berjalan melewati gerbang, ia tiba-tiba mundur selangkah dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah unicorn naga yang menjaga gerbang. Naga Qilin masih berbaring di kaki gerbang gunung, menatap lurus ke depan, tidak bergerak. Tetapi rantai di lehernya telah hilang. Qin Mu mengamatinya dari atas ke bawah. Naga Qilin masih menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tubuhnya tampak seperti dipahat dari batu. Tetapi urat-urat di leher naga Qilin tampak menonjol. Apa yang kau lihat? Long Qilin geram dan berbalik serta berteriak padanya. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, rantai di lehermu hilang. Kenapa kau tidak pergi saja? Untuk apa kau tinggal di sini? Sang unicorn naga berkata dengan sedih, aku tidak punya tujuan. Makanan dan minuman diantar ke sini setiap hari. Jadi untuk apa aku pergi? Aku nyaman di sini. Hulinger tertawa renyah dan berkata, Pak Besar, apa yang ingin kau lakukan hanya makan dan minum? Long Qilin meliriknya dengan jijik. Bagaimana mungkin roh rubah tahu ambisi Qilin? Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Hulinger tersenyum pada Qin Mu dan berkata, Tuan. Naga Qilin ini sudah bodoh karena berjongkok di sini setiap hari. Kita tidak perlu memperhatikannya. Tepat saat Qin Mu hendak mendaki gunung, Long Qilin menundukkan kepalanya, tatapannya kosong. Tuanku mengundurkan diri dari jabatannya dan melarikan diri bersama seorang pria tua, meninggalkanku. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi aku terpaksa tinggal di sini sebagai penjaga gerbang. Setiap hari, aku diganggu sapi. Sekarang, aku diejek rubah. Hidup ini sungguh tak tertahankan. Qin Mu mundur 2 langkah dan menghampiri Long Qilin, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau tunggangan leluhur? Kita berasal dari sekte yang sama. Dan akulah pemimpin sekte suci. Long Qilin meliriknya dengan waspada dan mencibir, aku tidak mengenal leluhur manapun, aku juga tidak mengenali pemimpin manapun. Kau telah membiusku, dan aku belum datang kepadamu untuk membalas dendam. Qin Mu tersenyum dan berkata, terakhir kali aku datang untuk melawan sekte Tao, bukankah kau melihatku dan leluhur berjalan bersama? Seharusnya kau sudah tahu hubungan antara aku dan leluhur saat itu. Kau tidak perlu terlalu berhati-hati.
Long Qilin mendengus dingin, dan kemudian kau melumpuhkanku. Qinmu ragu-ragu. Siapa suruh kau menipuku untuk melawan banteng itu? Aku malah dipukuli oleh banteng itu. Kau bahkan tidak memberitahuku bahwa banteng itu begitu kuat. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Long Qilin mendengus lagi, dan kemudian kau membalas dendam dan melumpuhkanku. Qinmu bertanya ragu-ragu. Bagaimana kalau aku minta banteng itu datang dan kau pukuli dia? Long Qilin jelas tidak mempercayainya. Apakah kau ingin membuatku pingsan lagi? Qinmu terpaksa naik gunung. Naga Qilin ini agak keras kepala dan baru ingat bahwa ia telah melumpuhkannya. Tiba-tiba, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat bahwa naga Qilin akhirnya bergerak dan mengikutinya dari dekat. Ketika ia berhenti, naga Qilin juga berhenti. Qinmu melangkah maju, dan naga unicorn itu pun melangkah maju. Qinmu berhenti di kaki tebing batu giok dan menoleh ke belakang. Naga Qilin juga berhenti. Qinmu melompat ke tebing giok. Awan api muncul di bawah kaki unicorn naga, membawa tubuhnya yang besar mendaki tebing. Qinmu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kau mengikutiku? Aku baru saja memberimu obat bius sekali dan meminum ambergris. Kenapa ada kebencian dan dendam yang begitu dalam? Kau membuatku gila, jadi kau harus memberiku makanan dan minuman," kata naga Qilin dengan serius. Qinmu bingung dan berkata, "Bukankah kamu baru saja bilang akan ada yang membawakanmu makanan dan minuman setiap hari? Kamu hanya perlu menjaga gerbang gunung." Naga Qilin menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan dulu selalu membawakanku makanan dan minuman, tetapi setelah beliau pergi, tak seorang pun peduli padaku. Aku belum makan selama lebih dari sebulan." Pendeta kepala yang baru menganggapku batu karang, begitu pula anggota Imperial College lainnya. Aku terlalu malu untuk meminta makanan. Aku tak sanggup melakukannya. Sapi itu bahkan mengandalkan dukungan pendeta kepala basan untuk menindasku, mengatakan bahwa aku menipunya. Melihat ekspresinya yang kesal, Qinmu merasa simpati dan berkata, "Baiklah, baiklah. Jangan terlalu kesal. Ikuti aku mulai sekarang, dan aku akan mengurus makanan dan minumanmu. Aku kaya. Kamu mau makan apa? Setiap hari aku hanya minum air danau Yulong dan makan seember pil roh api merah." Qinmu mengepalkan tinjunya, dan Hulinger juga sedikit gugup. Danau Yulong adalah danau yang terbentuk dari kondensasi 9 energi naga di gunung. Ada banyak air di danau, yang cukup untuk diminum naga Qilin dengan bebas. Tetapi seember ramuan api merah akan berakibat fatal. "Tuan, uang kita yang sedikit ini hanya cukup untuk makannya selama setengah bulan." Hulinger berbisik, "Saya pikir kita sebaiknya tidak menerimanya. Kalau tidak, dia akan menghabiskan semua uang kita yang sedikit." Long Qilin mendengar ini dan segera berkata, "Aku bisa sedikit lapar dan hanya makan setengah dou sehari. Bagaimana kalau 1 liter? 1 liter tidak kurang." Qinmu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya seorang apoteker. Saya bisa menghemat uang dengan membuat pil roh api merah sendiri. Kamu perlu makan, tapi saya tidak bisa membantumu dengan cuma-cuma." Long Qilin berteriak cepat, "Kau melumpuhkanku. Lagi pula, kita berasal dari sekte yang sama. Kau pemimpinnya, jadi kau punya tanggung jawab untuk mendukungku. Aku tunggangan leluhurmu." Qinmu khawatir dan berkata, "Kamu harus memberiku sebagian ambergrismu setiap hari, kalau tidak, aku tidak akan mampu membiayaimu." Ambergris, naga Qilin menjadi waspada lagi. Qinmu berkata, "Ambergris adalah air liurmu." Long Qilin jelas salah paham dan menghela napas lega. "Bagus. Ngomong-ngomong,
Apa kau bilang kau bisa meminta sapi itu datang agar aku bisa menghajarnya? Kinmu memperingatkan, jangan coba-coba. Atau aku hanya akan memberimu setengah ember pil roh api merah setiap hari. Long Qilin segera menutup mulut dan mengikutinya dari dekat, takut ia akan kehilangan inangnya. Hulinger terus menatap raksasa itu. Saat berdiri, makhluk itu jauh lebih tinggi daripada Kinmu. Kinmu hampir tidak bisa mencapai kumis naga yang menggantung di dagunya. Ditambah ekor Long Qilin yang panjangnya pasti sekitar 4 atau 5 kaki. Tubuh unicorn naga ini ditutupi dengan pola-pola timbul yang aneh, seperti rune alami, dan terlihat megah. Pantas saja dia bisa makan sebanyak itu. Dia bahkan lebih besar dari Niuel. Aku penasaran seberapa besar dia nanti saat dia menunjukkan wujud aslinya. Hulinger diam-diam terkejut. Kinmu memimpin Qilin naga mendaki gunung menuju Danau Yulong. Ia membiarkan Qilin naga minum air terlebih dahulu dan berpikir, aku tidak tahu berapa harga sebotol kecil ambergris. Tapi itu obat ajaib untuk menyembuhkan luka, jadi seharusnya tidak murah, kan? Kuharap aku bisa balik modal dan membeli tanaman obat. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehabisan uang.